pentingnya rutinitas untuk membangun ketentraman hati. Membiasakan diri untuk melakukan kebaikan secara rutin itu bisa mendatangkan ketentraman hati dan bahkan kesehatan mental. Karena waktu yang tersedia, waktu yang kita diberi oleh Allah, yang kita menyebut umur itu, bisa digunakan seefisien mungkin. Dan rutinitas itu bisa menyingkirkan rasa malas dan bisa meningkatkan produktivitas. Dan kita bisa membuat kehidupan kita menjadi teratur, karena keteraturan itu lalu kesehatan kita menjadi terjaga. Karena kesehatan terjaga, maka stres itu juga jauh dari kita. Jadi kita bisa membangun rutinitas dalam kebaikan jika kita melakukannya berulang-ulang dengan jadwal yang tetap secara teratur urutannya, yang berarti prosedurnya itu diikuti dengan baik dan konsisten dalam keseriusannya. Sebenarnya rutinitas bukanlah hal yang asing atau aneh bagi diri kita masing-masing. Karena keberadaan kita dan kesehatan diri kita ini banyak bergantung pada hal-hal yang rutin. Misalnya, jantung kita itu berdetak secara rutin dan dengan frekuensi yang tetap. Darah kita itu mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung dalam periode waktu yang teratur. Kita bernafas juga secara rutin dan teratur. Bahkan rasa kantuk dan terjaga itu juga datang pada waktu yang tetap yang kita biasakan dalam sehari-hari. Kapan kita ngantuk, tidur, dan kapan kita terjaga itu rutin. Dan setiap wanita itu mengalami juga rutinitas. Cuma rutinitas wanita yang saya maksud ini sebulan sekali atau 28 hari sekali pada rata-ratanya, yaitu ketika menstruasi. Maka kita bisa memahami jika Allah itu mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari pada waktu yang terjadwal. Ya, sholat yang wajib itu 5 kali, waktunya terjadwal. Tidak boleh bergeser dari waktu yang ditentukan oleh Allah. Allah berfirman, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini salah satu ayat yang dibaca oleh santri kita tadi. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi setiap orang mukmin yang kewajiban itu ditentukan waktunya. Jadi sholat zuhur itu belum boleh sholat zuhur sebelum waktunya, yaitu sebelum matahari di atas kita bergeser sedikit. Terus dilaksanakan paling akhir, yaitu pada waktu asar. Waktu asar itu bila bayangan matahari itu sama panjangnya dengan tongkat atau benda yang ada di permukaan bumi. Jadi kita berdiri, kemudian bayangan kita dari matahari itu kalau sudah sama panjangnya, maka itulah tiba waktu sholat asar. Jadi sholat zuhur nggak boleh kelewat dari situ. Sholat zuhur tidak boleh lebih awal daripada jadwalnya. Ini membuat kita menjalani kehidupan ini teratur. Kalau kita sholat dengan teratur jadwalnya, maka itu akan melatih kita untuk menjadi disiplin dalam kehidupan. Coba dalam satu hari kita sholat 5 kali. Kita disuruh disiplin waktunya. Bukan hanya waktu, prosedurnya juga. Sholat itu mesti dimulai dengan takbiratul ihram disertai dengan niat. Terus mesti membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ruku, i'tidal dan seterusnya sampai salam. Itu prosedurnya nggak boleh dilompati. Jadi dengan demikian kita itu terlatih mengikuti prosedur yang baku. Kalau kita sudah terlatih minimal 5 kali sehari, maka itu diharapkan kita menjadi orang yang disiplin
dan bisa mengatur waktu, mengatur kegiatan sesuai dengan prosedur yang semestinya. Tapi banyak orang yang prosedur yang pendek saja, banyak orang yang tidak bisa. Seperti misalnya kalau di perempatan ada lampu merah, kalau lampunya sedang menyala merah, itu nggak boleh jalan. Tunggu sampai lampunya menjadi hijau. Tapi banyak orang yang tidak sabar. Meskipun merah diterjang, nah dia melatih diri untuk tidak disiplin, dia tidak mengikuti prosedur. Orang Islam yang rajin sholat itu semestinya itu taat kepada prosedur-prosedur yang semacam itu demi kebaikan kita sendiri. Rutinitas dalam melakukan kebaikan itu bisa mengurangi atau mengatasi kelalaian. Coba kalau kita itu setiap hari, misalnya pagi ini, kita sudah menyusun kegiatan yang rutin. Bangun pagi, misalnya yang sholat tahajud, sholat dulu, kemudian sholat subuh, habis sholat subuh, membaca Al-Quran atau mengikuti pengajian, terus dijadwalkan. Habis itu apa, ke pasar jam berapa, masak jam berapa, pergi ke kantor jam berapa, dan sebagainya. Kalau sudah terjadwal, kita nggak usah mikir. Mikir itu beban. Jadi habis ini apa? Ya jadwal sudah ada. Ikuti saja. Jadi menjadi tidak perlu banyak pikiran, sudah terbimbing oleh jadwal. Terus karena pikirannya itu pada jadwal, maka kita tidak melalaikan waktu. Kita tidak menyia-nyiakan waktu. Setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik itu ada gunanya. Orang yang tidak menyusun jadwal yang rutin, itu seringkali tidak tahu apa yang harus dikerjakan hari itu. Karena nggak tahu, lalu tidak berbuat sesuatu apapun. Karena tidak berbuat sesuatu apapun, dia buang-buang waktu. Padahal umur itu makin hari makin habis. Umur kita itu sudah ditentukan oleh Allah, umurnya 40 tahun, 60 tahun, dan sebagainya. Itu berjalan terus, tahu-tahu sudah mendekati deadline. Jadi rutinitas dalam melakukan kebaikan itu bisa mengurangi atau mengatasi kelalaian. Karena rutinitas itu mendorong kita untuk menyusul jadwal kegiatan sehari-hari agar apa yang kita jadwalkan secara rutin itu tidak terlewatkan. Dengan demikian, kita bisa menghargai waktu dan tidak membiarkan waktu berjalan tanpa kita manfaatkan untuk melakukan suatu kebaikan. Artinya, hidup kita ini menjadi produktif dan efisien. Rasulullah SAW dikutip oleh sahabatnya bernama Abu Dzar. In sallaita dhuha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin. Ini Rasulullah menganjurkan kita untuk sholat duha. Sholat duha bisa dijalani 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, dan seterusnya. Rasulullah mengatakan, kalau kamu sholat duha 2 rakaat, maka kamu tidak dianggap sebagai orang yang lalai. 2 rakaat saja itu membuat seseorang itu tidak dianggap lalai karena dia memanfaatkan waktu dengan baik. Wa in shallaitaha arba'an kutibta minal muhsinin. Kalau kamu sholat duha 4 rakaat, kamu direken atau dianggap oleh Allah sebagai orang yang berbuat baik. Wa in shallaitaha sittan kutibta minal qanitin. Kalau kamu sholat duha 6 rakaat, kamu dianggap sebagai orang yang tunduk kepada Allah. Wa in shallaitaha thamaniyatan, kalau kamu sholat duha 8 rakaat, kutibta minal faizin. Kamu dianggap oleh Allah sebagai orang yang beruntung. Bagaimana kalau lebih? Wa in shallaitaha 10 lam yuktab laka dzalika al-yawma dzambun. Mohon maaf. Kalau kamu sholat duha 10 rakaat, kamu tidak dianggap sebagai seorang yang berbuat dosa. Artinya dosa-dosanya dilebur. Wa in shallaitaha 12 rakatan banallahu laka baitan fil jannah. Kalau kamu sholat 10 rakaat untuk sholat duha, maka Allah membangunkan rumah untuk kamu di surga.
Mohon maaf. Jadi ini orang yang ahli fikih itu bisa mengutarakan atau menafsirkan ini bahwa sholat duha itu bisa 2 rakaat, bisa 4, sampai bisa 10. Nah, terus kalau kita belum terbiasa, ya dimulai aja dengan 2 rakaat. Nah, dengan 2 rakaat saja kita sudah tidak dianggap sebagai orang yang melalaikan waktu. Ya, bisa sampai 10. Kalau 10, maka Allah membangunkan dia rumah di surga. Itu kalau kita membahas secara fikih. Tapi kalau kita membahas secara membangun kepribadian, maka kita akan melatih diri kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang beruntung, dan orang yang selamat. Jadi berarti penting kita membangun atau membiasakan rutinitas. Rutinitas juga bisa dijadwalkan secara bulanan atau mingguan. Misalnya apa? Setiap bulan puasa 3 hari di tengah bulan. Nah, itu yang kita sering menyebut Ayyamul Bid, hari-hari putih. Putih itu artinya terang bulan. Kalau bulannya itu terang karena hampir utuh. Nah, itu kalau dilakukan setiap bulan secara rutin itu bagus. Bisa juga rutinitas itu dibuat mingguan. Setiap hari Senin puasa atau setiap Senin dan Kamis puasa. Abu Hurairah menceritakan kepada para sahabatnya setelah Rasulullah wafat, "Ausoni khalili bithalas." Kekasihku. Wah, ini menyebut Rasulullah itu sebagai kekasih. Betapa dekatnya Abu Hurairah dengan Rasulullah SAW. Kekasihku menasihati aku untuk melakukan 3 hal. La ada'uhunna hatta amut. Aku tidak akan meninggalkan 3 hal itu sampai aku mati. Yaitu shaumi thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Wa sholatid duha, dan sholat duha. Wa naumin ala witrin, dan tidur didahului dengan witir. Sholat witir dulu baru tidur. Ini kan rutinitas. Nah, ada rutinitas yang setiap bulan, ada rutinitas yang setiap hari, ada rutinitas setiap malam. Nah, ini akan membangun kepribadian kita yang baik. Ya, paling tidak kita itu mendapatkan ketentraman di dalam hati. Allah juga menganjurkan kita untuk mengingat Allah, atau namanya zikir. Zikir itu artinya mengingat. Zikir kepada Allah itu artinya mengingat Allah. Nah, zikir itu isinya pujian-pujian. Seperti kalau kita mengatakan Alhamdulillah, itu zikir. Segala puji bagi Allah. Kalau kita mengatakan Subhanallah, Allah Maha Suci, itu memuji Allah. Allah itu bersih dari kemusyrikan, kesyirikan, bersih dari kekurangan. Itu kan memuji Allah. Jadi kalau kita membiasakan zikir dengan memuji-muji Allah, baik siang maupun malam, pagi maupun sore, maka kita akan membangun kepribadian kita menjadi pribadi yang baik, dan bahkan hati kita menjadi tentram. Ya, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat yang banyak. Nah, Allah menyebut banyak. Banyak itu jumlah yang tidak spesifik. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah baik pagi maupun sore, siang atau malam. Kalau kita perhatikan firman Allah di Al-Quran itu umumnya sifatnya umum, general. Contohnya seperti ini. Allah menganjurkan kita zikir banyak. Banyak itu tidak spesifik. Bandingkan dengan 3 kali, 10 kali, 40 kali, itu spesifik. Tapi Allah menyebut zikir banyak-banyak. Nah, kalau banyak-banyak, 1000 kali boleh nggak? Loh, 1000 kali kan termasuk banyak. Mau 4000 kali boleh nggak? 4000 kali kan itu banyak. Jadi kalau ada orang kepingin ingat kepada Allah banyak-banyak, lalu terus membaca sholawat, misalnya
aku mau membiasakan membaca sholawat 1 hari 4.000 kali. Jangan dikatakan bid'ah. Jangan dikatakan bid'ah. Karena apa? Al-Quran menyatakan banyak. Banyak itu angka yang tidak spesifik. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran seperti itu. Nabi Muhammad memberi contoh. Memberi contoh banyak itu berapa? Ya kalau kamu habis sholat, bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Terus Allahu Akbar 33 kali. Nah itu contoh. Contoh dari jumlah banyak. Kalau itu salah satu contoh dari jumlah banyak, kalau misalnya kita kadang-kadang di masjid itu diajak membaca bersama. Imamnya memimpin subhanallah, subhanallah. Dia ngitung 33 kali. Nanti kalau sudah 33 kali dia ganti dengan alhamdulillah. Nah, membacanya imam dan makmum kan kecepatannya beda. Kalau imamnya itu membacanya pelan, lalu makmumnya membacanya lebih dari 33, boleh nggak? Boleh saja. Atau imamnya bacanya cepat, makmumnya itu bacanya pelan-pelan karena ingin menghayatinya. Imamnya sudah 33 kali, makmumnya ini baru 15 kali. Bid'ah enggak? Ya enggak. 15 itu termasuk banyak. Nah, tentu kalau mengikuti contoh dari Nabi 33 itu bagus. Ya, jadi Nabi itu memberi contoh. Kalau contoh itu contoh dari perintah Allah di Al-Quran. Perintah Allah di Al-Quran itu seringkali sifatnya umum. Kalau sifatnya umum jangan dibatasi. Nah, kemudian Rasulullah memberi contoh zikir yang diucapkan secara rutin setelah sholat wajib. Nah, ini tadi saya sebut setelah sholat 33 kali. Nah, zikir yang semacam itu mendatangkan pahala yang besar. Seberapa besar? Kita coba konteksnya. Waktu itu ada beberapa orang muhajirin yang merasa miskin. Nah, kenapa muhajirin kok miskin? Muhajirin itu kan pendatang dari Makkah ke Madinah. Mereka meninggalkan rumahnya dengan terpaksa karena mereka dianiaya oleh orang-orang kafir. Mereka tinggal rumahnya di Mekah, mereka tinggal hartanya di Mekah, bahkan kegiatan pekerjaannya ditinggal di Mekah. Ketika masuk di Madinah, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Maka kalau mereka miskin, pantas. Nah ini tentu tidak semua muhajirin itu miskin. Ya. Ada muhajirin yang kaya raya. Ya. Ada, ya, seperti Abu Bakar itu tidak menjadi miskin. Umar juga tidak menjadi miskin. Apalagi Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi ini ada beberapa sahabat muhajirin yang miskin, lalu mereka mengeluh kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah, kami ini bernasib yang berbeda dengan teman-teman kita yang kaya. Mereka yang kaya itu bisa bersedekah, kami nggak bisa. Kami sholat, mereka sholat. Tapi ketika mereka sedekah, kami tidak bisa bersedekah. Jadi kami pahalanya terbatas. Lalu Rasulullah menjawab, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiqunahu bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Mau enggak aku ajari kamu melakukan sesuatu yang pahalanya besar. Kalau ibaratnya kamu itu balapan, kamu akan berada di depan. Dan pahalamu banyak, tidak ada pesaingnya kecuali orang-orang yang melakukan yang sama dengan kamu. Jadi kamu melakukan amal yang ini, yang pahalanya menandingi dengan orang-orang yang bersedekah. Tentu mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, mau. Terus anjuran Rasulullah, bacalah tasbih, takbir, dan tahmid setiap selesai sholat 33 kali. Lalu terus mereka senang, wah membaca ini sudah pahalanya besar, bisa menandingi orang-orang yang bersedekah. Terus lain hari mereka mendatangi Rasulullah lagi, mengeluh, Rasulullah kami kalah lagi. Loh kenapa?
Iya, setelah mereka tahu bahwa kami melakukan zikir ini, mereka meniru. Karena mereka meniru, ya mereka melakukan apa yang kita lakukan, tapi kami tetap kalah karena kami tidak bisa bersedekah. Lalu Rasulullah jawabnya, nah itulah karunia Allah diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, ini juga bisa menunjukkan bahwa kalau dua orang yang sama-sama bertakwa, orang mukmin yang bertakwa, yang kaya dan yang miskin, mana lebih bagus? Bagusan yang kaya, karena yang kaya bisa bersedekah, bisa pergi haji, bisa membangun masjid dan sebagainya. Kalau orang kaya itu bisa menggunakan hartanya untuk kebaikan-kebaikan. Nah, ada satu yang saya ingin tunjukkan di sini. Di situ, di hadis itu, Rasulullah menyatakan bahwa siapa yang membaca tasbih, takbir, tahmid 33 kali, duburo kulli sholah. Poin saya di sini, duburo kulli sholah. Dubur itu artinya belakang. Ya. Kebalikan dari dubur adalah kubul. Arti aslinya kubul depan, dubur belakang. Nah, karena dubur itu belakang, maka kita punya lubang yang satu di depan, yang satu di belakang. Nah, lubang yang di belakang disebut dubur, artinya lubang belakang. Yang di depan disebut kubul. Nah, jadi ini penyebutan kubul dan dubur itu membuat lebih santun dalam bercakap, tidak tidak jorok lah gitu. Nah, kok ini dubur dipakai berkaitan dengan sholat. Jadi membaca tasbih, takbir dan tahmid pada dubur sholat. Dubur artinya belakang. Nah, ada orang mengartikan dubur itu setelah selesai salam. Ada yang mengatakan dubur itu sebelum selesai salam, sebelum salam, setelah membaca seluruh doa. Nah, penerjemahan kata dubur ini seringkali menyebabkan perselisihan di antara kita umat Islam. Ya, perselisihan, maka hati-hati. Kalau kita membaca hadis Nabi tertentu begitu, kemudian ada orang menafsirkannya secara berbeda, kita nggak usah risau. Kita nggak usah risau. Kita pegang bunyi hadisnya seperti itu, kami ikuti itu. Kalau ada orang memahami yang berbeda, biarkan saja. Itu pemahaman dia. Gitu, ya. Nanti akan ada yang contoh lain yang menggunakan kata dubur sholat. Ya. Saya teruskan. Semua kegiatan baik yang disebutkan tadi, yakni sholat, puasa, zikir, termasuk kategori kegiatan mengingat Allah. Sedangkan mengingat Allah itu membuat hati pelakunya menjadi tenang. Jadi sholat itu zikir. Memuji Allah itu zikir. Puasa zikir. Karena apa? Dengan puasa kan kita menjadi ingat kepada Allah. Kenapa kamu puasa? Aku diperintah oleh Allah. Ya, dan begitu, semua kegiatan ibadah itu bisa dikatakan zikir. Nah, zikir itu kalau dilakukan dengan baik, terutama apalagi kalau dengan terus-menerus, itu menyebabkan ketentraman hati. Orang yang tentram itu jauh dari kegalauan. Orang yang galau tidak disebut tentram. Orang yang tentram itu jauh dari stres. Orang kalau stres tidak bisa dikatakan tentram. Dan juga orang yang tenang, tentram hatinya itu jauh dari perasaan-perasaan negatif. Seperti iri hati, benci, dan sebagainya. Enggak ada. Nah, Allah menyebutkan, Allah itu yang menciptakan kita. Jadi Allah yang maha tahu tentang pikiran kita, tentang perasaan kita, tentang ketentraman kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Nah, kriteria orang yang disebut di depan tadi itu adalah orang yang beriman dan yang hatinya menjadi tentram kalau mereka menyebut atau mengingat Allah. Terus pedoman umum, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah maka hati akan tentram. Jadi kalau kita ingat Allah,
kita akan tentram. Ingat ya, ingat itu tidak harus berarti mulut, tapi pikiran. Ingat itu harus dilakukan baik kita sedang nganggur atau kita sedang sibuk. Itu harus selalu ingat. Contohnya misalnya orang ketika berdagang, ingat Allah enggak? Dia ngomong transaksi, tawar-menawar. Tapi pikirannya ingat kepada Allah. Kalau dia ingat kepada Allah, maka ketika dia tawar-menawar, dia tidak akan melakukan kebohongan. Kalau dia bohong, dia tahu. Dia kan ingat kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah itu melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Maka orang yang ingat kepada Allah nggak mau bohong ketika berbisnis. Kalau orang menjadi pejabat, dia menandatangani SK atau apapun. Kalau dia ingat kepada Allah, nggak mungkin dia akan korupsi. Tidak mungkin dia mengubah angka. Ya, barang yang harganya 100.000 ditulis 300.000. Ada nggak itu? Ada, banyak orang cerita. Ya ada banyak orang cerita yang harganya itu misalnya 100.000 dinaikkan supaya kelebihannya itu bisa diambil. Menaikkan harga itu namanya markup. Nah, kalau orang ingat kepada Allah nggak mungkin memarkup. Nah, nggak mungkin mengambil anggaran untuk rakyat tapi diambil untuk diri sendiri. Jadi orang yang selalu ingat kepada Allah, perilakunya itu terjaga. Tidak melakukan kebohongan, tidak melakukan penipuan, tidak melakukan pencurian. Nah, orang yang tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, hatinya mesti tentram. Kalau orang yang tidak ingat kepada Allah, perilakunya seenaknya sendiri. Dan itu nanti akibatnya dirasakan sendiri. Habis mencuri, dia mesti takut ketahuan. Misalnya ada tamu berseragam polisi, udah takut, waduh ini aku mau diciduk, mau disidang. Nah itu apa namanya? Kalau orang itu berbuat salah. Kalau dia tidak berbuat salah, dia selalu ingat kepada Allah bahwa Allah mengamati terus menerus begitu. Maka ada tamu polisi, itu hatinya tetap tenang, gitu ya. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa membiasakan diri untuk melakukan kebaikan secara rutin akan menghasilkan ketentraman jiwa dan bahkan bisa memperbaiki kepribadian. Memperbaiki kepribadian apa? Iya, bisa menjadi orang yang disiplin, orang yang efisien dan sebagainya. Allah pun menyukai amal baik yang dilaksanakan secara rutin. Agar kita bisa mempertahankan rutinitas amal baik, kita memilih kegiatan baik yang tidak memberatkan dan tidak membosankan. Jadi, aku kepengen latihan rutinitas. Pilih perbuatan apa yang ringan, tidak memberatkan, tapi baik. Nah, tentu yang paling gampang itu memuji Allah. Jadi, subhanallah, subhanallah. Kemudian dirutinkan. Nah, bisa juga rutinitas itu aku setiap kali ke masjid mesti memasukkan uang di kas masjid. Saya begitu masuk masjid langsung masukkan uang di situ. Itu bisa juga ya kalau punya duit. Bisa juga ada orang ya, anak muda yang dia melakukan rutinitas, dia bekerja, nanti pulang dari kerja sore-sore itu di perjalanan dia pulang, ada orang tua yang berdagang buah. Itu biasanya pas jam itu orang tua itu menutup dagangannya dan memindahkan dagangannya itu ke tempat yang aman. Nah, ini anak muda ini setiap pulang berhenti motornya diparkir di situ, dia membantu. Nah, setiap hari dia melakukan itu, ini termasuk rutinitas. Ya. Rutinitas dalam kebaikan. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu yang rutin, pilih yang ringan, yang tidak membosankan. Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah ditanya, Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah menjawabnya umum, adwamuha wa in qalla, yaitu amal yang continuous. Adwam itu yang terus-menerus.
orang suka menyebutnya istiqomah. Sebabnya sebenarnya yang sering disebut di situ adalah dawam. Dawam itu continuous. Kalau istiqomah itu konsisten. Tapi baiklah, orang mau menyebut itu istiqomah atau dawam, terserah, tapi maksudnya sama. Ya, kalau yang dipakai oleh Rasulullah, amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang continuous, yang terus-menerus meskipun hanya sedikit. Terus Rasulullah menasihati, ikhlafu minal amal ma tutiqun. Lakukan amal-amal yang kamu jadikan rutin itu yang kamu kuat saja. Jangan memaksa diri. Memaksa diri itu misalnya puasa, satu hari puasa, satu hari tidak. Ya ada orang yang kuat, tapi tidak semua orang tuh kuat itu. Kalau itu dasarkan berat, udahlah cukup 1 bulan itu 3 hari begitu. Nah, jadi daripada misalnya puasa setiap hari. Ya, ada orang dulu waktu saya masih remaja itu ada teman yang rajin puasa, dia puasanya tiap hari. Dan setiap hari dia zikir ada target. Karena dia memaksa diri, dia meninggal dunia masih muda. Oh tentu ajal itu Allah yang menentukan ya. Ada yang zikir semacam itu tidak cepat meninggal. Tapi lahiriahnya itu dia memaksakan diri setiap hari puasa dan dia melakukan kegiatan yang jumlahnya juga banyak berjam-jam sehingga dia seringkali lupa merawat dirinya sendiri. Rasulullah juga menyatakan, saya tidak kutip di sini, ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun. Hai manusia, lakukanlah amal-amal yang kamu kuat. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kamu bosan. Jadi artinya kalau kita melakukan amal meskipun sedikit tapi terus begitu, kita nggak bosan. Allah juga nggak bosan ngasih kita pahala. Allah juga tidak bosan mengampuni dosa-dosa kita. Wa inna ahabbal amali ilallahi ma dama wa in qalla. Nah, kalau terusannya ini sama dengan yang tadi, amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus, yang rutin dilakukan meskipun hanya sedikit. Nah, Rasulullah juga mengajari kita bahwa kita mesti berusaha beramal baik. Beramal itu perbuatan. Jadi melakukan kegiatan yang baik dengan wajar, tanpa memaksa diri. Jika kita kecapean dalam melakukan suatu kegiatan yang sunnah misalnya, kita lebih baik istirahat dulu. Jadi kalau misalnya suatu saat kita itu kecapean, padahal setiap hari sudah membiasakan sholat tahajud, misalnya 8 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat misalnya. Kemudian suatu saat kok capek dan ngantuk, terus tidak usah dipaksa. Karena kalau memaksa nanti sholat sambil ngantuk itu nggak tahu apa yang dibaca. Udah tidur saja. Nah, kelebihannya apa? Orang yang membiasakan perbuatan baik dalam jumlah tertentu, misalnya ya, sholat tahajud 8 rakaat setiap malam. Tapi satu saat ngantuk dan capek, dia sholatnya hanya 2 rakaat. Pahalanya berapa? Pahalanya 8. Pahalanya 8. Karena dia melakukan 2 rakaat itu terpaksa. Keadaannya darurat bagi dia. Jadi kalau kita sudah rutin, terus suatu saat kita tidak sempat melakukannya, pahalanya sama dengan yang rutin. Begitu juga orang yang di waktu muda itu sudah rutin, misalnya melakukan, kalau misalnya sholat, biasa sholat duha, biasa sholat tahajud dan sebagainya. Tapi karena sudah tua, dia tidak sanggup melakukan rakaat yang banyak, atau bahkan tidak sanggup lagi melakukan tahajud. Pahalanya gimana? Pahala yang dia lakukan di waktu muda secara rutin itu tetap dia peroleh. Jadi kalau orang membiasakan di waktu muda berbuat baik secara rutin, maka ketika dia tua, perbuatan dia yang rutin itu pahalanya tetap
diberikan oleh Allah meskipun dia tidak lagi melakukan karena ketuaan. Nah, orang yang biasa puasa Senin Kemis, kemudian ketika tua menjadi tidak sanggup, mungkin karena ketuaannya, mungkin karena penyakit yang dideritanya, lalu dia tidak puasa Senin Kemis. Masih puasa Senin Kemis, aduh saya tidak sanggup lagi, tapi pahalanya tetap. Dalilnya apa? Itu di surat At-Tin, ya. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat falahum illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka itu mendapatkan pahala yang tidak terputus. Nah, jadi pahalanya itu terus-menerus berlangsung untuk dia. Nah, kita tidak perlu memaksa diri, yang penting rutin. Salah satu contoh bahwa kita tidak boleh memaksa diri, malah ini dilakukan oleh salah satu istri Rasulullah. Suatu saat Rasulullah itu masuk ke masjid. Ya, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Masuk ke masjid. Fa idza hablun mamdudun baina sariyataini. Terus Rasulullah melihat, loh, kok ada tali diikat antara tiang satu dengan tiang yang lain. Apaan nih? Madzal habl? Tali apaan nih? Orang-orang menjawab, hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bih. Oh, ini tali yang dipasang oleh Zainab. Zainab itu istri Rasulullah. Kalau dia kecapean sholat malam, dia bersandar di situ. Kata Rasulullah apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hulluh, lepaskan. Liyusalli ahadukum nasyatah, fa idza fatara falyarqud." Salatlah kalian itu sekuatnya. Kalau lagi capek, tidur. Ini salat sunnah ya, bukan salat wajib ya. Salat sunnah itu kan boleh tidak dilakukan. Jadi artinya jangan memaksa diri. Sedekah juga begitu. Kalau mampunya satu bulan 100.000, ya sudah 100.000, nggak usah. Lalu dia sedekahnya 1 juta sebulan, dia kan duitnya banyak. Kalau duitnya banyak, sedekahnya harus banyak. Orang yang sedekahnya 1 bulan 100.000 dan 1 juta, pahalanya lebih banyak mana? Tergantung keikhlasannya. 1 juta tapi nggak ikhlas, nggak ada pahalanya. 100.000 ikhlas, pahalanya besar. Nah, jadi kita ngukur kekuatan kita seberapa. Kemudian agar kita bersemangat dalam melaksanakan amal baik secara rutin, kita dianjurkan untuk bergaul sehari-hari ini dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi kalau kepingin berlaku baik, kita ini kan butuh motivasi. Motivasi yang baik dari dalam. Motivasi dari dalam lebih baik daripada motivasi dari luar. Ya, contohnya gampang. Kalau kita tuh sholat di rumah, apakah sama khusyuknya dibanding ketika kita sholat di masjid? Kalau orang sholat di masjid lebih khusyuk daripada di rumah, itu ada 2 kemungkinan, setidaknya ada 2 kemungkinan. Satu, karena dia ingin pamer. Karena di masjid kan banyak orang, di rumah nggak ada orang. Ya, di rumah karena nggak ada yang dipamerin, nah udah sholat asal aja. Tapi bisa juga bukan begitu. Bukan begitu. Masjid itu bangunannya saja sudah memberi suasana. Nah, suasana itu bisa memberi kita motivasi. Motivasi dari ruangan itu namanya motivasi dari luar, external motivation. Nah, kita kadang-kadang membutuhkan motivasi dari luar. Ditambah lagi, kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, teman-teman kita itu, kalau kita tanya, kamu salat duha berapa rakaat? Terus dia cerita tentang kebiasaan dia. Lalu terus dia timbul, wah, dia umurnya sudah 80 tahun lebih. Rajin seperti itu. Aku kan masih muda. Aku harus lebih rajin. Nah, ini motivasinya dari luar. Nah, kita didorong untuk makin hari membuat motivasi itu dari dalam. Tapi kan itu butuh latihan. Jadi, kalau misalnya masih sulit sholat khusyuk di rumah,
biasakan dulu ke masjid. Ya, biasakan. Nanti kalau sholat sunnah di rumah, kita tidak lagi, kalau sudah terbiasa, nggak lagi terikat dengan suasana. Kita suasana apapun, sholat kita tetap khusyuk. Nah, ini dalam bekerja juga begitu. Kalau bekerja, orang yang tidak biasa menulis artikel, itu kalau mau nulis, kalau nggak ada mood, nggak jalan. Kalau tidak ada pengawas, nggak jalan. Ya, misalnya mahasiswa. Jadi saya sendiri dulu keadaan seperti itu. Kalau dosen bilang, tulis artikel judulnya ini, saya tungguin. Jadi, tapi kalau tulis artikel, judulnya ini dikumpulkan minggu depan. Tidak ditungguin, nggak jalan, nggak jadi. Berarti ketika menulis, butuh motivasi dari luar, dosen yang nongkrong di situ. Nah, kalau sudah terbiasa, nggak ada dosen, nggak ada redaktur misalnya, nggak apa-apa. Aku kepengen nulis aja. Jadi karena dorongan sudah menjadi dari dalam. Oleh karena itu kita berusaha untuk menginternalisasi motivasi agar dari dalam. Karena kalau motivasi dari luar itu ada bahayanya. Bahayanya itu nanti menjadi pamer. Ya, kalau pamer nggak ada pahalanya, bahkan dosa. Ya, tapi untuk melatih diri, kita lebih baik berkumpul dengan orang-orang yang semacam itu, sehingga kita termotivasi. Ini dia masih muda, umurnya baru 15, sudah hafal Quran 30 juz. Aku ketinggalan, aku mau menghafalkan Quran. Nah, itu kan berangkat dari pergaulan. Ya, jadi agar kita bersemangat dalam melaksanakan amal baik secara rutin, kita dianjurkan oleh Allah untuk bergaul sehari-hari dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah, orang yang soleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Tekunilah kamu bersama-sama itu kan bergaul dengan orang-orang yang memanggil-manggil Allah baik pagi, sore, siang maupun malam. Memanggil-manggil, kalau kita bilang Allahu Akbar salat, itu kan kita memanggil Allah. Atau orang azan, Allahu Akbar, itu memanggil. Atau zikir itu kan memanggil juga. Berdoa itu memanggil. Jadi orang-orang yang rajin menyebut-nyebut asma Allah itu kita bersamain, ya, kita bergaul dengan mereka. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu tinggalkan orang-orang semacam itu. Seringkali orang meninggalkan pergaulan semacam itu karena lebih tertarik ke pergaulan yang menghasilkan duit. Ya. Turidu zinatal hayatid dunya. Kamu jangan berpaling dari mereka karena kamu ingin gemerlapnya kehidupan di dunia. Udah, tekuni aja. Rizki bagaimana? Kalau orang soleh itu rizki insya Allah akan datang sendiri. Ya. Orang soleh itu tidak menyanyiakan waktu. Kalau tidak menyanyiakan waktu, waktunya dipakai untuk zikir, dipakai untuk bekerja dan sebagainya. Nah, pekerjaannya kalau orang yang soleh itu tidak akan pernah bohong. Orang yang tidak pernah bohong itu disukai oleh pembeli, disukai oleh investor, disukai oleh partner bisnis dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, mari kita bangun kepribadian kita melalui rutinitas. Kita biasakan perbuatan baik setiap hari agar kita menjadi orang yang baik, karena kita menilai orang lain itu berdasarkan kebiasaan. Kalau orang biasa memaki-maki, kita udah nganggap dia tukang maki-maki. Kalau ada orang yang dikit-dikit marah, artinya kan dia secara rutin marah, maka kita menyebutnya dia pemarah. Nah, kita jangan membiasakan yang negatif. Kita biasakan yang baik-baik, nanti kebaikan itu akan menjadi karakter kita dan orang akan menilai. Tapi kita tujuannya bukan penilaian dari orang, ya. Ini hanya secara lahiriah begitu, tapi yang penting adalah Allah akan menilai bahwa kita adalah orang yang baik gitu. Ya, ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa melakukan kebaikan secara rutin itu bisa mendatangkan ketentraman hati dan kesehatan mental. Allah banyak menugasi kita melaksanakan ibadah secara rutin,
Antara lain tugas sholat, puasa, dan zikir. Rasulullah SAW menganjurkan kita merutinkan perbuatan baik meskipun sedikit dan yang tidak memberatkan. Nah, untuk memotivasi diri, kita dianjurkan bergaul dengan teman-teman yang secara rutin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah menolong kita dalam menguatkan iman melalui ketekunan dalam kegiatan ibadah secara rutin. Amin.